له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Rabbul Alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibil ilmi. Ahlan wa sahlan Ustadz Irfan Tarmizi Hafizahullah. Apa kabarnya Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah Kami sehat. ya alhamdulillah Ustadz. Kami ucapkan pula selamat datang kepada hadirin penuntut ilmu yang telah menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk menambah ilmu. Semoga Allah catatkan pahala kebaikan untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Insya Allah kajian pada malam hari ini bertemakan kesalahan-kesalahan pada akad murabahah yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Irfan Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kajian seputar fikih muamalah yang insya Allah akan rutin diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Nariba Consulting, dan Nariba Homes yang diisi oleh guru kita Ustadz Irfan Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jual beli murabahah merupakan jual beli yang hukumnya mubah dan sudah lama dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik jual beli ini sangat diminati hingga zaman modern ini. Bahkan saat ini lembaga keuangan syariah hampir seluruhnya menyediakan layanan jual beli dengan akad murabahah. Meskipun jual beli murabahah dihalalkan oleh syariat, namun transaksi jual beli ini memiliki rukun dan syarat yang wajib ditunaikan, serta terdapat pula larangan yang harus ditinggalkan agar transaksi jual beli murabahah selamat dari keharaman dan kebatilan. Maka sebelum bertransaksi dengan jual beli murabahah, seorang muslim yang baik tentu harus memiliki bekal ilmu yang dalam terhadap transaksi jual beli ini. Lantas bagaimana jual beli murabahah semestinya dilaksanakan dan apa saja hal-hal yang bisa membatalkan jual beli murabahah? Mari kita kenali lebih dalam bab jual beli murabahah ini dalam kajian yang bertemakan kesalahan-kesalahan pada akad murabahah. Dan insya Allah setelah penyampaian materi akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya agar sesi tanya jawab insya Allah berjalan dengan efektif dan efisien. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita masuk ke sesi inti majelis kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian ilmu oleh Ustadz Irfan Tarmizi. Kami persilakan kepada Ustadz untuk mulai majelis ilmu kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwas sekalian dan serta akhwat, kita kembali dalam kajian muamalah maliyah online, yang mana pada kajian kita kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam jual beli murabahah. Kemudian insya Allah juga kita akan bagi kajian kita ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, materi tentang kesalahan-kesalahan dalam jual beli murabahah, ya, mencakup pengertian dari murabahah, kemudian kesalahan praktek dalam murabahah, kemudian bagaimana murabahah yang dilakukan di kebanyakan masyarakat sekarang ini. Dan setelah itu kita akan melanjutkan untuk mendalami tema dengan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan tema. Dan kalaupun ada pertanyaan di luar tema, insya Allah tetap kita akan coba untuk membahasnya, diskusikannya selagi pertanyaan tersebut masih dalam masalah fikih muamalah. Baik, kita mulai materi kita tentang kesalahan dalam jual beli murabahah. Ketika kita menjelaskan kesalahan-kesalahan
tentunya kita harus mengetahui dulu eh, yang benar, pemahamannya benar tentang murabahah. Sehingga dengan pemahaman yang benar tersebutlah baru kita bisa mengetahui kesalahannya. Maka murabahah, ya, jual beli murabahah ini sudah dikenal oleh para ulama kita dari zaman dahulu. Yang dimaksud dengan jual beli murabahah yaitu jual beli kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam keuntungan. Jadi murabahah itu artinya keuntungan. Jadi antara penjual dan pembeli mereka sepakat keuntungan yang akan diambil oleh si penjual. Nah, sehingga penjual dan pembeli mengetahui berapa keuntungan yang akan diterima oleh si penjual. Nah, inilah pada hakikatnya pengertian dari jual beli murabahah. Dengan demikian, jual beli murabahah ini adalah jual beli amanah. Ya, amanah artinya kepercayaan. Jadi si pembeli percaya dengan keuntungan yang disebutkan oleh si penjual. Nah, dari pengertian ini, maka apa yang terjadi kesalahan pertama dalam pengertian ini, yaitu karena dia jual beli amanah, kesalahan yang sering terjadi di lapangan, langsung kita menyebutkan kesalahannya ya. Setiap materi langsung kita sebutkan kesalahannya. Dalam masalah menyebut kesepakatan harga ini, kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak jujur dalam masalah keuntungan. Dalam artian, si penjual ternyata mengambil untung yang mana si pembeli tidak mengetahuinya. Padahal akadnya adalah jual beli murabahah. Contoh, kesalahan dalam praktek. Misalkan si penjual sudah menyebutkan modal pembelian barang dan menyebutkan untung. Ternyata masih ada keuntungan yang lain yang diterima oleh si penjual. Contohnya keuntungan dari administrasi, ya. Jadi dalam akad jual beli murabahah ada administrasi. Administrasinya ini misalkan sampai 3 juta atau 5 juta. Ternyata itu keuntungan, ya. Dan tidak disebutkan dan tidak disampaikan di sana ada keuntungan kepada si pembeli. Berarti ini terjadi kesalahan. Kenapa seringnya terjadi kesalahan dalam masalah ini? Karena praktek lembaga keuangan. Nah, ini yang sering terjadi, ada administrasi ini di lembaga keuangan. Ke lembaga keuangan syariah ini munculnya lebih belakangan dari konvensional. Yang mana kalau kita di dalam lembaga keuangan konvensional, ketika kita meminjam uang, maka ada eh, potongan-potongan, potongan administrasi, potongan komisi-komisi, ya. Nah, sehingga terkadang dalam praktek lembaga keuangan syariah pun masih menerapkan potongan-potongan tersebut, administrasi, kemudian komisi-komisi. Padahal ya di dalam jual beli syariah, di dalam lembaga keuangan syariah menerapkan jual beli. Berbeda dengan konvensional, mereka memang meminjamkan uang. Maka tidak dibolehkan di dalam akad jual beli murabahah adanya biaya administrasi, ternyata di sana ada keuntungan. Nah, ini langsung kesalahan yang pertama yang terjadi pada praktek yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Baik, setelah kita mengetahui bahwa pengertian dasarnya jual beli murabahah adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli
dalam keuntungan ya yang akan diambil oleh penjual. Nah, di awal-awal munculnya lembaga keuangan syariah, maka para pakar ekonomi ya mereka membuat modifikasian dari akad murabahah ini, yaitu berupa yang mana si lembaga keuangan ini mereka tidak memiliki barang. Karena lembaga keuangan di zaman modern ini mereka bukanlah sebagai pedagang. Mereka hanya memiliki uang ya yang mana uang itu juga uang kelolaan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga apa yang dimodifikasi oleh eh, ulama ekonomi Islam, mereka membuat cara yaitu si nasabah datang kepada lembaga keuangan syariah ya. Kemudian mengajukan permohonan agar dibelikan barang ya. Nanti yang mana akan dibeli oleh nasabahnya. Nah, ini dinamakan modifikasian dari akad jual beli murabahah. Sehingga modifikasian ini diberi nama oleh para ulama, akadnya adalah murabahah lil amir bisyira. Akad murabahah menyebut akan adanya dalam kontrak pokok, kemudian margin yang akan yang diterima oleh penjual, yang dibayarkan oleh pembeli, ya. Eh, tetapi ya barangnya nanti baru akan dimiliki dahulu oleh lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian umumnya juga dalam murabahah ini di lembaga keuangan menerapkan jual beli dengan pembayaran cicilan atau kredit. Ya. Jadi dalam murabahah lil amir bisyira ini yang dilakukan lembaga keuangan selain sudah modifikasian yaitu atas permohonan dari nasabah, kemudian juga rata-rata jual beli dengan pembayaran cicilan. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa murabahah itu dasarnya adalah ya bukan cicilan dan juga memang si penjual sudah memiliki barangnya. Cuma ada kesepakatan ya atau si penjualnya menyebutkan modalnya. Ya, contohnya saya memiliki baju nih, saya beli baju ini 80.000. Ya, silakan kamu mau ngasih untung berapa? Apakah 10.000 atau 20.000? Nah, itu yang dinamakan murabahah. Tapi sekarang sudah dimodifikasi sehingga menjadi eh, permohonan dahulu dari pembeli. Ya. Nah, dalam permohonan ini terjadi kesalahan dalam prakteknya. Ya, baik itu di lembaga keuangan maupun yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang bukan lembaga pribadi-pribadi. Karena banyak ya, alhamdulillah mulai banyak eh, yang sudah mempelajari mempelajari fikih muamalah, mereka juga menjual secara kredit ya barang-barang atas permintaan dari teman-temannya. Tetapi terjadi kesalahan yaitu dalam akadnya. Ya, kesalahan berikutnya dalam akadnya. Yang pertama, kesalahan dalam akadnya kalau ucapan ya. Biasanya kan kalau perorangan bukan lembaga hanya akadnya dengan ucapan bukan tertulis. Yaitu yang kesalahan pertama yang sering terjadi si pemohon ini mengatakan belikan untuk saya misalkan pemohonnya butuh motor. Dia mengatakan
belikan motor, eh, misalkan yang dibutuhkan Vario 160, belikan motor Vario 160 yang baru untuk saya, ya. Nanti harganya itu saya sudah tanya, misalkan ya, harganya itu 10 juta. Nanti saya akan membelinya dari kamu 12 juta dengan cara mencicil, ya. Nah, akad seperti ini hukumnya batal. Kenapa? Karena si nasabah tadi mengatakan belikan untuk saya, ya, belikan untuk saya. Maka ini hukumnya batal. Karena apa? Karena bukanlah jual beli antara penjual dan pembeli, merupakan mewakilkan, ya, kepada yang pemilik uang tadi untuk membelikan barang untuk nasabah dan ya, dipinjamkan uangnya 10 juta. Karena tadi belikan untuk saya, berarti orang yang memiliki uang tadi yang dia beli barang dulu untuk dia itu hanya wakil dari nasabahnya. Kemudian ditalangi 10 juta, ya, ditalangi 10 juta. Nah, nanti dia mendapatkan, karena talangan tadi dapatkan 2 juta, sehingga ini menjadi riba. Kalau masih kurang paham nanti bisa didiskusikan, ya. Nah, jadi ucapannya belikan untuk saya motor itu 10 juta, ya. Nanti saya akan membayar kepada kamu 12 juta. Maka pada hakikatnya orang yang punya uang tadi beli 10 juta itu hanya wakil dari orang yang menyuruh tadi karena belikan untuk saya. Kemudian diwakilkan dan dia menalangi dulu 10 juta dan dibayar dengan 12 juta. Berarti jatuhnya adalah riba yang 2 juta tadi. Ya. Nah, ini kesalahan dalam akad, dalam murabahah lil amir bisyira ini. Ini yang masih bentuknya bukan lembaga, ya, yang bentuknya masih perorangan. Ya, kalaupun ada yang perorangan melakukan, maka ini ada kesalahan. Kemudian yang kedua, bentuk akad yang eh, sering dilakukan, dan ini terjadi perbedaan para ulama dalam akad yang kedua ini, yaitu kesepakatannya mengatakan beli barang motor itu, ya, olehmu 10 juta, beli olehmu motor Vario itu 10 juta. Kalau tadi kan awalnya belikan untuk saya motor itu harga 10 juta. Ya, pakai uang kamu, nanti saya akan bayarnya kepada kamu 12 juta. Maka itu jatuhnya adalah riba. Kalau yang kedua, beli motor Vario itu 10 juta. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu harganya 12 juta. Ya. Dan saya pasti menepati, saya janji saya akan membelinya. Nah, di sini ada tambahan, saya berjanji dan saya pasti akan dan tidak akan mengingkari. Janji saya ini mengikat, saya tidak akan mengingkari. Ya, saya akan membelinya dari kamu. Nah, maka di sini akad seperti ini terjadi perbedaan para ulama. Menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, janji ini, ya, boleh mengikat, dibolehkan mengikat. Pendapat yang kedua, menurut eh, Majma' Fikih, yaitu Oki, mengatakan ini tidak boleh, dan begitu juga dalam standar syariat IOV, standar syariah. Tidak boleh janji ini mengikat. Artinya apa? Calon nasabah tadi janjinya boleh dia membatalkan. Kalau seandainya mengikat, ya, berarti sudah terjadi akad jual beli. Padahal orang yang akan membelikan tersebut belum memiliki barangnya. Ya, semoga bisa memahami, ya. Jadi beli motor itu padahal belum dibelinya.
dan saya pasti akan membelinya. Berarti sudah kepastian itu sudah mengikat, sudah terjadi jual beli. Nah, ini berarti kesalahannya apa? Maka orang tersebut yang akan mendapatkan keuntungan, dia sudah melakukan akad jual beli barang yang belum dimilikinya. Jadi, pendapat yang lebih kuat, walau ta'alam, berdasarkan hadis Nabi, bahwa janji nasabah di sini tidak boleh mengikat. Karena lembaga keuangan atau orang yang akan membeli barang belum memiliki barangnya, maka belum boleh ada perjanjian yang sudah mengikat. Kalau sudah mengikat berarti sudah terjadi kontrak. Sedangkan lembaga keuangan atau orang tersebut belum memiliki barangnya. Dan Nabi mengatakan la tabi malaysa indak. Nah, kemudian ya, akad yang ketiga. Nah, ini akad yang lebih benar dalam akad murabahah prakteknya, ya. Yaitu apa? Ucapan beli motor itu olehmu untukmu, ya, yaitu 10 juta. Saya berjanji akan membelinya dari kamu dengan cara kredit 12 juta. Tapi ya, saya hanya janji saja, saya tidak mengikat. Janji ini boleh saya batalkan, tidak mengikat. Ya. Cuma, nah, kenapa MUI mensyaratkan harus mengikat? Karena kalau tidak mengikat, nanti kalau dibatalkan terjadi kerugian. Misalkan lembaga keuangan sudah beli motor, ternyata calon nasabah tidak jadi membeli, ya. Nah, ini kan menyebabkan kerugian bagi orang tadi. Nah, jadi yang benar, pendapat yang lebih kuat, janji ini tidak mengikat. Tetapi supaya tidak terjadi kerugian oleh pihak yang akan membeli motor untuk dirinya itu, maka minta uang keseriusan, dinamakan dengan hamis jiddiyah, yang mana tujuannya dari uang keseriusan ini, jika nasabah tersebut tidak jadi membeli, tidak ada masalah. Tetapi karena permintaan dia muncul kerugian yang ditanggung oleh lembaga keuangan, ya, ditanggung oleh orang yang sudah beli motor. Maka karena dia menyebabkan kerugian, dibolehkan kerugian itu dibebankan kepada dia. Karena Nabi mengatakan la dororo wala diror, tidak boleh membuat mudarat, ya, sehingga mudarat itu dipikul oleh dirinya. Bagaimana contoh memikul kerugian tersebut? Misalkan, ya, setelah dibeli dan lembaga keuangan tidak butuh motor dan orang tadi dia tidak butuh motor. Nah, sehingga ya dia eh, menjual lagi kepada orang lain. Ternyata terjual kepada orang lain hanya harganya 9 juta. Ya, maka mengalami kerugian 1 juta. Nah, dibebankan kepada orang yang sudah meminta tadi, ya, untuk dibelikan motor. Nah, ini namakan dengan eh, cara kontrak yang benar. Ya, janjinya itu tidak mengikat. Janji nasabah tidak boleh mengikat dari awal. Nah, itu kesalahan dalam kontrak. Ya. Jadi jangan sampai ada kontrak dengan ucapan belikan untuk saya atau beli untukmu, tapi saya pasti akan beli dari kamu. Jadi yang benar adalah beli botol itu untukmu, kemudian saya janji, ya, janji ini tidak mengikat. Setelah kita mengetahui akad yang benar dalam murabahah lil amir bisyira dan kesalahan-kesalahannya, berikutnya teknis dalam jual beli murabahah dan kesalahan dalam teknis. Nah, yang pertama, ya, karena yang tadi kita sebutkan di zaman sekarang ini sudah dimodif. Murabahah itu si penjual belum memiliki barang, ya. Nah, sehingga tahapan yang pertama, si calon nasabah tadi datang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan atau ke orang yang memiliki uang, ya. Kemudian dia menyampaikan keinginannya mengisi formulir pengajuan permohonan.
Nah, permohonan ini ya tidak boleh sifatnya mengikat. Jadi kesalahan yang terjadi ya sebagian orang sudah membuat kontrak. Ini kita tangan kontrak murabahah. Padahal lembaga keuangan belum memiliki memiliki barangnya. Tapi akad murabahannya sudah dikontrak, tanda kontrak di awal. Nah, kesalahannya karena Nabi mengatakan la tabi malaysa indak. Ya. Jadi permohonan ini dia hanya sebagai permohonan. Kemudian yang sering terjadi juga dalam lapangan kesalahannya yaitu eh, si nasabah ini sudah datang kepada pemilik barang sesungguhnya. Contohnya nasabah ini ingin beli rumah ke developer, ingin menggunakan akad murabahah dengan lembaga keuangan syariah, ya. Tetapi dengan developer nasabah ini, ya mereka sudah ada kesepakatan booking fee, misalkan. Nasabahnya sudah membayar booking fee kepada developer. Maka dengan pembayaran booking fee kepada developer menyebabkan akad murabahahnya batal, ya. Kenapa tidak bisa lagi ada akad murabahah? Karena barang sudah terjual kepada telah sudah terlaksanakan akad jual beli antara developer dengan booking fee tadi. Karena booking fee itu adalah kesepakatan, ya sudah terjadi jual beli. Nah ini yang sering terjadi sampai sekarang pun masih banyak dilakukan. Ya sering saya ditanyakan, Ustadz, saya menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah, tapi disuruhnya booking fee kepada developer. Maka ya ini merupakan kesalahan. Jatuhnya itu menjadi riba. Lembaga keuangan syariah bukan lagi akad jual beli murabahah, tapi mereka sifatnya aja menalangi jadinya. Karena dengan booking fee tersebut sudah terjadi jual beli ya antara eh, nasabah dengan developer. Nah, ini yang kesalahan yang sering terjadi. Nah, kemudian dalam tahapan berikutnya yang sering terjadi yaitu lembaga keuangan ketika membeli barang ya harus untuk dirinya ya harus untuk dirinya, tidak boleh dia mewakilkan. Kesalahan berikutnya yaitu apa yang sering dilakukan lembaga keuangan hanya mewakilkan kepada nasabah. Ini kamu beli sendiri pakai nama kamu, ini uang kami kasih pada kamu. Nah, berarti di sini statusnya lembaga keuangan hanya menalangin uang, pinjamin uang. Ya, barang langsung dibeli oleh nasabah. Dan ternyata dibayar dengan uang yang berlebih, maka jatuhnya riba. Nah, ini bukan murabahah namanya, tapi utang piutang. Walaupun akadnya ditulis akad murabahah, tapi prakteknya bukan murabahah itu. Ya, tapi akad yang prakteknya adalah utang piutang dan itu riba. Jadi yang benar caranya adalah apa? Bank itu yang harus membeli atas namanya sendiri. Dia datang ke developer, beli rumahnya itu, ya. Kemudian muncul tagihan, dia yang akan bayar tagihan kepada developer tersebut. Atau dia beli motor, muncul tagihan dan lembaga keuangan tersebut yang bayar tagihan tersebut. Ya, tidak boleh diwakilkan kepada nasabah. Dan rata-rata kesalahan ini sangat sering terjadi dilakukan. Ya, yang mana mewakilkan kepada nasabahnya untuk langsung membeli. Ya, ini uang kamu aja deh beli, kamu lebih tahu, saya nggak tahu misalkan. Ya, maka ini hukumnya haram, jadi riba. Nah, kemudian ya eh, tahapan berikutnya setelah lembaga keuangan membeli atas nama dirinya juga harus menguasai dahulu barang itu. Ya, tidak boleh dia membeli ya mau sudah dibayar tapi dia mengatakan pada nasabah sudah kamu saja pergi ngambil barangnya ya kamu langsung ambil barangnya. Kalau kamu sudah ngambil berarti kita sudah akad jual beli murabahah. Nah ini salah.
Kenapa? Karena lembaga keuangan, karena dia sebagai penjual, dia harus menguasai dulu barangnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tabi' ta'aman hatta yaktalahu. Tidak boleh jual makanan hingga dia serah terima. Atau la tabi' syai'an hatta takbidahu. Jangan muncul sesuatu hingga serah terima dahulu. Nah, si penjual yang baru membeli barang, kalau ingin jual ke orang lain, ke nasabahnya, dia harus serah terima dulu barang tersebut. Kemudian setelah serah terima, ya, dia harus menguasai. Setelah itu baru boleh menjual eh, ke nasabahnya. Nah, ini yang sering juga terjadi kesalahan. Baik, nah itulah teknis-teknis dari pembelian murabahah dan yang kesalahan yang sering terjadi dalam teknis tersebut. Nah, kemudian ya, dalam akad murabah ini sering dengan menggunakan jual beli kredit. Nah, umumnya sekarang ya, kalau lembaga keuangan akad murabah tapi pembelian kredit. Nah, maka kita juga harus mengetahui kesalahan-kesalahan dalam jual beli kredit ini. Di antaranya, jual beli kredit ini ya tidak boleh dalam harga itu tidak jelas. Jadi harganya harus jelas. Maksudnya bagaimana sudah disepakati dari awal cicilannya berapa, pokoknya apa, total harganya sekian, dicicil sekian, berapa kali cicilannya itu harus jelas. Ya. Maka di antara ketidakjelasan yang terjadi, misalkan disebutkan dalam pasal akad murabahah, ya, disebutkan di sana kalau eh, misalkan pembayaran dipercepat, maka akan mendapatkan potongan 2 bulan, misalkan. Nah, ini menyebabkan harga tidak jelas. Ya. Kenapa? Karena langsung disebutkan dalam akad murabahah mendapatkan potongan 2 bulan cicilan, misalkan. Nah, ini menyebabkan kalau seandainya tidak dipercepat, berarti dia akan terus bertambah. Ini juga riba. Ya, kalau dia mempercepat, harganya tidak sesuai lagi yang disepakati. Harga menjadi berkurang. Ya. Sehingga harganya banyak di sana. Ada harga cicilan sampai 24 bulan, ada harga kalau dia mempercepat. Berarti ini menjadi tidak jelas harganya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ya, kemudian eh, sering kesalahan juga yaitu eh, denda keterlambatan ya ketika mencicil. Nah, walaupun denda keterlambatan ini ya yang dilakukan lembaga keuangan syariah bahwa mereka tidak menjadikan sebagai pendapatan, tapi akan dijadikan dana sosial, disalurkan ke dana sosial. Memang ini pendapat Imam Malik mengatakan demikian. Dan itu juga yang fatwa Ayofi. Ayofi juga membolehkan denda keterlambatan yang tidak dianggap sebagai pendapatan dengan syarat disalurkan dana sosial. Ya, tujuannya apa? Untuk membuat supaya apa orang-orang tidak berbuat zalim. Tapi pendapat lebih kuat dalam masalah denda keterlambatan, ya tidak boleh adanya pernyataan kalau terlambat maka ada denda. Kenapa? Ini menjadikan ya tambahan dalam akad utang piutang, yang mana inilah yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mereka ketika telah membayar utang maka wajib menambahkan. Ya. Kemudian alasannya kan ini bukan dianggap sebagai pendapatan. Ini hanya dana sosial. Nah, dengan mensyaratkan ada dana keterlambatan, tujuannya untuk sosial, berarti ini untuk disedekahkan. Ya. Maka Allah Ta'ala akan sulit dalam penerapannya. Ya, akan sulit dalam penerapannya. Pertama, kenapa harus mewajibkan seseorang untuk bersedekah ketika dia terlambat? Padahal sedekah itu sendiri adalah bukan sesuatu yang kewajiban. Nah, ini dijadikan sesuatu yang wajib dalam bersedekah. Ya.
Kemudian nanti akan sulit menentukan mana orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk mencicil, ya kebetulan dalam kesulitan terjadi perubahan, dan orang-orang yang memang sengaja menunda-nunda dalam. Nah, seandainya kalau memang dia tidak mampu, ya dan dibebankan juga harus bersedekah, berarti ini sudah menyebabkan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Nah, ini dalam teknisnya nanti akan jadi sulit, ya. Walau ta'ala lebih kehati-hatian pendapat Majma' Fikih dan juga fatwa ulama kibar Saudi mengatakan haram hukumnya, ya, dalam denda penalti. Kemudian berikutnya eh, yang sering terjadi sekarang untuk pembelian kredit yang besar nilainya, ya adanya wajib asuransi dalam akad kredit tersebut. Asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Nah, maka asuransi ini adalah horor walaupun itu. eh, tapi kan sudah syariah, Ustaz. Kalau sudah syariah, Allah taala, ya, kita belum tahu, belum apa namanya, apakah betul-betul sudah syariah secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan asuransi tersebut atau masih ada pengembangannya, ya, yang Allah taala. Tapi intinya, ya, kalau memang walaupun asuransi konvensional pun tapi itu dimasukkan dalam akad jual beli bukan secara terpisah, tapi dia sudah termasuk dalam harga yang dijual, sudah termasuk asuransi, maka itu hukumnya dibolehkan, ya. Walaupun itu asuransinya konvensional, apalagi kalau seandainya asuransinya adalah syariah. Kenapa? Karena asuransinya hanya sebagai pengikut dari akad jual beli. Maka pengikut itu mengikuti hukum eh, kontraknya. Kalau kontrak kreditnya sah, merubahnya sah, maka akad pengikutnya pun jadi sah. Nah, itulah mungkin kira-kira yang eh, sedikit yang mengingatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kamurabahah. Dan sebetulnya masih banyak, tapi lebih baik kita mendalami dengan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema murabahah maupun di luar tema murabahah. Ya, Baik, Insya Allah jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan open mic ataupun melalui kolom chat di meeting ini. Dan untuk bertanya langsung, kami mohon berkenan untuk present terlebih dahulu dan kami pilih yang bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama beserta asalnya. Kemudian yang kedua, mohon untuk memberikan satu pertanyaan prioritas dahulu dan jika ingin bertanya kembali bisa raise hand kembali untuk memberikan kesempatan bagi peserta kajian lainnya. Kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan dan pertanyaan langsung bisa disampaikan melalui raise hand dan nanti insya Allah akan dipilih untuk dibuka mic-nya. Terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja untuk menjaga privasi dan adab. Dan juga untuk pertanyaan bisa seputar fikih muamalah lainnya di luar dari tema kajian pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama, dipersilakan kepada Pak Hermawan ya Pak, untuk bertanya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, Ustaz. Kalau melihat penjelasan yang disampaikan Ustaz tadi, anak kan pengurus koperasi ya, Ustaz. Sepertinya selama ini anak praktiknya memang belum tepat. Karena kondisinya, biasanya ketika kita jual beli di koperasi, anggota itu belanja sendiri, Ustaz. Karena dulu anak mikirnya bahwa jual beli itu boleh
apa sistemnya wakalah gitu. Boleh diwakilkan dulu, kemudian nanti barang dibawa ke kantor koperasi, kemudian diakadkan dengan pengurus koperasi. Tapi melihat penjelasan dari Ustadz, sepertinya praktek tersebut tadi bermasalah Ustadz ya. Bentar, Kemudian bentar, 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 Pak. pertanyaannya, Belum tentu, belum tentu. Bapak jelaskan dulu eh, yang dipraktek selama ini belum tentu salah. Ya, saya menjelaskan tadi. oh iya, iya. Ya, jelaskan dulu yang Bapak kerjakan seperti apa. Jadi Ustadz anggota itu misalkan pesan kulkas misalkan Ustadz ya ke koperasi. Kemudian mereka menyampaikan spesifikasinya pengen merek ini, kemudian kapasitas segini dan seterusnya. Kemudian kita kan khawatir misalkan kurang pas atau gimana, kemudian kita mewakilkanlah kepada konsumen tersebut, silahkan kami koperasi mewakilkan untuk pembelian ke antum, kemudian antum belanja. Setelah belanja, silahkan bawa barangnya ke koperasi, kemudian nanti kita akadkan serah terima di kantor koperasi. Seperti itu, Ustaz. Hmm, oke. Terus ketika eh, Nah, kemudian di sana barulah kita menentukan harga. Oh, misalkan harga dasarnya 4 juta, kita dari koperasi ngasih harga 4,5 juta ya, silakan di kredit gitu, silakan dicicil selama 10 kali cicilan. Nah, kalau tadi yang Ustadz jelaskan kan pertama tidak boleh ada cicilan ya. Kemudian juga tidak boleh diwakilkan oleh konsumen gitu pembeliannya. nah, yang tidak boleh tadi, ya, yang tidak boleh mewakilkan langsung diwakilkan langsung seketika nasabahnya membeli sudah langsung terjadi akad murabah, tidak perlu lagi ada akad ini apa namanya akad murabahah lagi. Jadi sudah langsung dimiliki oleh nasabahnya barang tersebut tidak perlu lagi dibawa. Nah, adapun kalau Oh iya, iya. ya kalau yang dijelaskan tadi itu memang murni hanya untuk mewakilkan saja, ya. Betul Ustadz, Nah, mewakilkan saja. sebaiknya supaya lebih baik lebih aman tetap ya karena dia mewakilkan semuanya tagihan-tagihannya itu menjadi tanggung atas nama koperasi. Jadi dia hanya wakil untuk belikan misalkan dalam apa namanya pembelian itu kan ada kwitansi ya. Betul, Kwitansinya itu nama koperasi bukan nama si nasabah tadi. betul Ustadz seperti itu, betul. Nama koperasi yang dipakai. Betul, nama Nah, koperasi ya. itu benar, Karena nggak ada mewakili masalah. koperasi gitu. Ya, itu boleh, nggak ada masalah. Oh iya ya. Ya. Kalau kalau kemudian orang tersebut minta upah, Ustaz, misalkan anak kan udah membelikan nih, boleh boleh nggak kita memberikan upah atas perwakilan dia sudah membelikan barang gitu? Boleh, harus itu. Iya, Oh iya iya, iya. iya. Memang begitu Eh, harusnya. Jadi dia belinya namanya kwitansinya atas nama koperasi dan dia minta upah memang begitu harusnya. kalau kalau tidak diberikan upah, Ustaz, dan dia tidak minta juga nggak Nggak masalah ada juga, Ustaz. masalah, nggak ada masalah. Oh iya iya. Ya. Baik baik. Satu Jadi, lagi, Ustaz, jadi boleh? yang perjelas lagi, terima kasih Pak Hermawan. Jadi Ya. untuk kesalahannya itu, yang maksud yang saya sampaikan tadi, mewakilkan pada nasabah, begitu dia membeli, udah tidak perlu lagi serah terima lagi pada bank. Barang itu sudah dimiliki langsung, gitu maksudnya otomatis. Itu yang terjadi kesalahan maksudnya Pak. Oh, jadi Ya. memang harus ada serah terima intinya itu, Ustaz ya. Iya, kalau tadi kan dijelaskan dibawa dulu ke koperasi, nah kemudian ya, dimiliki dulu koperasi, baru setelah itu akad itu dibolehkan, tidak ada masalah. Baik, Oh ya, baik baik baik, Ustaz. Jazakallahu khair. ya iya kan. Baik, coba kita mengucapkan Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya Pak Hafid dipersilakan Pak. Hmm. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz izin bertanya, saya Hafid dari Jakarta, Ustadz.
saya kebetulan pengurus koperasi. Untuk akad yang tadi sebutkan di kami juga memang seperti itu untuk ke sebelum-sebelumnya tuh. Jadi pembeli itu yang akan kredit itu membeli barangnya terlebih dahulu, baru nanti apa namanya diserahkan ke koperasi seperti kemudian kami akhirnya merubah nih Ustadz. Jadi semua pembelian itu di kita. Nah, sebenarnya kalau untuk DP-nya itu boleh nggak Ustadz? Di awal misal dia ngasih duluan nih uangnya 10 juta, misal pembelian motor 20 juta, dia ngasih duluan 10 juta, tapi barangnya belum ada Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kasih Ustadz. Uang yang diserahkan itu apa? Sepakatannya apa? DP-nya Ustadz. Nggak boleh kalau DP. DP berarti koperasi menjual barang belum dimiliki. Kalau DP itu artinya sudah terjadi kesepakatan. Jadi kita harus beli dulu ya Ustadz ya, baru kesepakatan atau akadnya ya Ustadz ya. Iya, beli dulu, baru kasih uang DP-nya tadi. Kalau DP ya. Iya Ustadz. Baik Tapi, Ustadz. nah, yang dibolehkan itu 10 juta tadi bukan DP, tapi uang keseriusan. Tujuannya apa? Ketika dia tidak jadi membeli, nggak ada masalah, tapi kerugian yang muncul dibebankan dari uang 10 juta. Itu dibolehkan, tapi bukan DP istilahnya, belum ada kesepakatan. Oh iya, yang tadi Ustadz ya Zidan itu ya Ustadz ya. Amis dia. Dia, Zidan. Dia. Oke Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Ya, iya kok. Oh, baik, bisa kalau khairan. Selanjutnya Pak Imran Arsyad, Pak, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam Afwan, iya, mungkin masih ada kaitannya tadi Ustaz dengan kredit ya yang istilahkan murabahah itu. Jadi kalau di bank syariah yang sekarang ini, kalau ada nasabah ingin beli misalnya mobil atau motor, nah itu akadnya kan di situ Ustaz, ada uang, istilahnya ada dana multifungsi, kemudian dialihkan untuk pembelian mobil misalnya atau motor. Nah, akan tapi di situ akadnya adalah wakalah, jadi mewakilkan. Nah, tapi itu dana masuk ke rekening dulu Ustaz. Kemudian kita beli kendaraan itu, lalu diserahkan ke misalnya bank syariah itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa itu atas nama bank syariah, tapi kita mewakilkan. Nah, itu seperti apa Ustaz? Apakah ini tidak, tapi akadnya di sini akadnya jual beli. Atau bisa saja mungkin itu hanya spekulasi, tapi uang yang kita istilahnya pinjam uang Ustaz, itu seperti apa Ustaz? Bentar, saya tadi agak bingung. Ada multifungsi. Apa tadi multifungsi tadi, Pak? Ya, iya betul. Jadi di dana di bank syariah itu ada, jadi disediakan dana multifungsi, artinya kita pakai uang, tetapi nanti di situ akadnya untuk beli kendaraan, Nggak atau pakai. mungkin bisa juga ya, atau bisa juga bangun rumah. Multi jasa kali atau bukan multifungsi, multi jasa. Ya multi ya, atau ya multi jasa gitu Ustaz. Nah, Jadi kalau saya tadi gimana itu? tangkap Jadi maksudnya ya, multi jasa ini gimana? ya. Kita Jadi nasabah datang ke bank terus, kemudian kita menyampaikan bahwa saya akan kredit mobil, tetapi ya, dengan persyaratan syariah ya, sesuai syariah gitu. oke. Sehingga bank syariah ini membuat akad Langsung wakalah. akad, langsung Ya, akad. ya wakalah. Jadi betul Ustaz. Jadi wakalah diwakilkan. Jadi uang itu langsung masuk ke rekening kita. Ya. Kemudian kita beli kendaraan yang kita sudah apa namanya, yang sudah kita misalnya booking itu ya. Kemudian kita serahkan lagi ke bank. Nah, ke banknya Apanya? nanti ininya kendaraannya, misalnya kendaraannya Ustaz. Nah, nanti situ dibuat akad jual beli dengan Tapi bicara waktu kredit.
membeli motor tadi, kwitansinya atas nama siapa, Pak? Nah, Kwitan itu atas nama Bank Syariah. oh, atas nama Bank Syariah. Jadi surat-surat tagihan semuanya atas nama Bank Syariah. Iya, betul. Oke. Ya, terus dikuasai dulu oleh bank. Ya, Ya, itu bagaimana Ustaz, supaya bersih dan betul-betul bersih dari riba, ya, kemudian institusi syariah. Nah, apakah kemudian ini diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan dikuasai, baru dibuatlah akad jual beli kepada nasabah? ya. Apakah seperti itu dibolehkan? Kalau memang yang sampai yang dijelaskan Pak Imron tadi, ya kwitansinya atas nama bank, nasabah Ya, hanya wakil membelikan, kemudian bank menguasai dulu motor apa kendaraannya. Nah, setelah itu baru terjadi akad murabahah, ya, ada ya. kesepakatan. Kalau memang seperti itu ya boleh, nggak ada masalah. Oh, nggak masalah. Saya yang nggak boleh tadi Ustaz, kalau memang langsung kita yang transaksi ya dengan penjual kendaraan itu dan tidak kembali lagi ke bank gitu Ustaz ya. Itu yang nggak boleh ya. Iya, Jadi Afwan, Pak ya Ustaz, Pak Imran udah ada booking fee ke penjual atau belum Oh, tadi belum. Pak? Apa? Jadi, Belum ada ya? jadi belum ada, Oke, belum ada. Belum ada booking, belum ada. ya nanti. Ya, langsung case gitu ya, langsung case ke penjual. Ke ini ya, ke penjualnya tadi. ya. Ya. Ya, bagaimana Ustaz? Jadi sudah seperti itu saja isinya kalau sesuai syariah. Kalau memang yang seperti yang dijelaskan, ya, semua nota-nota pembelian atas nama bank dan nasabah hanya untuk wakil membelikan saja, ya, kemudian diserahkan lagi pada bank, baru ya dikuasai oleh bank, baru bank dengan nasabahnya akad jual beli kredit, maka itu boleh, nggak ada masalah. Dan meskipun itu dananya masuk ke rekening pribadi Ustaz ya, baru kita beli kendaraan itu. Tapi kan kwitansinya atas ini kan, Iya, atas iya. nama bank kan, Bank syariah, iya betul. iya. Sebaiknya sih IOV mensyaratkan transfer itu harus langsung ke ininya, ke pemiliknya. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi Iya. nggak ada masalah misalkan IOV mensyaratkan, ya. Dan ini sebaiknya lebih hati-hati, ya. Selain dari atas nama bank, transfer juga langsung ke penjual. Nasabah itu hanya datang sana aja yang cari barangnya aja. Itu lebih baik, Hmm. lebih apa namanya, lebih selamat. Iya, 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 betul. Ya. Oh iya Ustaz. Jadi mestinya memang bank syariah itu langsung transfer ke penjual kendaraan Ustaz ya, yang menjual Iya, kendaraan. iya, Hmm. Nah, adapun mampir ke rekening kita dulu, kemudian kita cairkan, lalu kita beli ke sana, itu sepertinya masih mengganjal Ustaz ya. iya. Itu melanggar ketentuan IOV. Iya, iya, iya. Khair Ustaz, khair, khair. Anak ya sudah paham Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Eh, ya, Masya Allah, eh, semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa diamalkan bagi kita semua, Bapak Ibu Muslimin. Sebelum kami akhiri kajian pada malam hari ini, izin kami sampaikan eh, bagi Bapak dan Ibu, mohon tidak meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu. Kami minta waktunya sekitar 2 sampai 3 menit sebelum penutupan untuk menyampaikan sedikit informasi. Saat ini Koperasi LSI sedang membuka penambahan simpanan dana investasi untuk Buster Series 5 dan insya Allah akan dibuka hingga tanggal 15 Mei 2024. Simpanan dana investasi dari anggota Koperasi LSI insya Allah akan digunakan untuk pembelian aset kebutuhan konsumen
Dan untuk anggota koperasi saat ini, Masya Allah sudah berjumlah 138 orang untuk anggota koperasi yang menyimpan dana investasi, dan dana yang terkumpul sudah lebih dari 5.243 rupiah. Dan untuk dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembelian kaset kebutuhan konsumen. Dan berikut salah satu contoh dari langkah konkret Koperasi LSI dalam merealisasikan simpanan dana anggota Koperasi LSI. Berikut kami putarkan untuk videonya. Indonesia emang paling demen deh yang namanya kredit. Lo lihat, motor-motor, mobil-mobil banyakan kredit. Mending kalau kreditnya secara syariah. Indonesia darurat riba. Nih, dengerin sampai habis, gue akan bantu lo untuk kredit tanpa riba. Insya Allah. Jadi ketika lo bergabung dalam anggota koperasi LSI, pertama, kita ngebantu teman-teman yang mau kredit, kita jadikan mereka alihkan ke kredit secara syariah. Dan tentunya insya Allah akan dibagi hasil yang halal dan juga berkah. Salah satu bentuk nyata dari koperasi LSI adalah pembelian Almas Pro RS New Hybrid. Ini baru saja akad dari Lariba kepada customer, dan dari Wuling dibeli langsung oleh pihak koperasi LSI. Dengan simpanan investasi anggota dari koperasi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jual dan serah terimakan mobil Wuling Neo Almas RS Pro Hybrid. Saya beli dan terima. Akan direview oleh Ustadz Erfandi Tarmizi LC, MHI, selaku Dewan Pengawas Syariah di Koperasi LSI. Akad murni jual beli, tanpa bunga, tanpa akad wakalah, jelas serah terima barang, tanpa biaya denda, keterlambatan, dan tanpa tanda tangan asuransi. Alhamdulillah dengan adanya gerakan riba buster ini, insya Allah sangat membantu sekali untuk konsumen yang sadar akan bahayanya riba. Jadi, lu mau menjadi bagian yang membasmi riba, peduli dengan sama, jadi anggota Riba Buster Koperasi LSI. Dari Sabang sampai Merauke, dari manapun Anda berada, bisa menjadi anggota Koperasi LSI. Dengan menjadi anggota Koperasi LSI, insya Allah kita akan membantu sesama teman-teman yang mau kredit dengan sesuai syariah. Tidak hanya mobil, motor, laptop, handphone, renovasi rumah, bangun rumah, insya Allah semuanya akan direview oleh ustadz-ustadz yang paham dengan muamalat syariah. So, langsung ikut aja bagian dari Riba Buster Koperasi LSI. Assalamualaikum. Ya, untuk informasi cara bergabung di gerakan Riba Buster Koperasi LSI, bisa menghubungi official kontak Koperasi LSI melalui WhatsApp dan Instagram. Bersama gerakan Riba Buster, kita basmi riba, semai manfaat, dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang sudah hadir mengikuti kajian ini hingga akhir sesi. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz Irfan Jami atas ilmu yang tadi disampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sampai jumpa kembali pada kajian berikutnya. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Anak Muhammad Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.